Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rahma El Santi, mahasiswa PAI semester 6 STAI Muhammadiyah Blora. Oke, dalam kesempatan ini saya akan sedikit bercerita yaitu tentang sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Nah, sebelum masuk ke cerita, teman-teman sudah tahu kira-kira siapa saja yang dijamin masuk surga oleh Allah? Oke, kalau belum tahu, di sini saya akan bercerita ya tentang tadi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, pasti setiap orang itu pengen masuk surga, betul? Teman-teman juga pengen masuk surga? Nah, Allah menjanjikan manusia, menjanjikan umatnya yang bertakwa, kemudian yang menjalankan setiap perintahnya itu masuk surga. Nah, syaratnya masuk surga kira-kira apa, ada yang tahu? Nah, syaratnya masuk surga salah satunya adalah tadi menjalankan semua perintah Allah. Contoh perintahnya salah satunya sholat 5 waktu, iya betul. Nah, selain itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ada berapa? Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya kita semua pengen masuk surga ya. Tetapi sebelum itu, yuk kita ketahui dulu kenapa ya kira-kira kok mereka bisa dijamin masuk surga. Nah, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah dan menjadi orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah. Khadijah adalah istri pertama dari Nabi Muhammad SAW. Dan khalifah, kira-kira khalifah itu apa? Khalifah merupakan gelar untuk penerus Nabi Muhammad dalam memimpin umat Islam. Jadi pada zaman dahulu setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam ini diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan perannya ini sangat penting ya bagi umat Islam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini juga berperan penting dalam dakwah umat Islam gitu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada umur 63 tahun, sama seperti Rasulullah. Jadi Rasulullah wafatnya juga umur 63 tahun, sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dan dari beliau diriwayatkan 142 hadis. Masya Allah sekali ya. Berikutnya yang dijamin masuk surga oleh Allah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini juga merupakan khalifah kedua setelah Rasulullah wafat. Kalau yang pertama tadi apa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Dulu Umar bin Khattab ini suka mabuk-mabukan, gemar mabuk-mabukan, kemudian pandai bergulat juga. Bahkan penduduk Mekah ini sangat takut kepadanya ya, karena tadi ia mabuk-mabukan, gemar mabuk-mabukan, kemudian pandai bergulat. Hingga akhirnya Umar mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Toha yang dilantunkan oleh saudara perempuannya. Setelah itu Umar menjadi salah satu sahabat Nabi yang berjuang sangat keras dalam berdakwah Islam, dalam membela agama Islam. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini merupakan
sahabat Rasulullah dan khalifah yang ketiga menurut sejarah. Nah, pada kepemimpinan Utsman bin Affan ini, ia berhasil menyusun wahyu-wahyu, mengumpulkan wahyu-wahyu hingga menjadi mushaf Al-Quran. Jadi dulu sebelum Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang, yang sekarang kita bisa membacanya dengan sangat mudah, dulu itu Al-Quran tidak turun langsung menjadi sebuah buku. Jadi turun tahap demi tahap. Yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, saat itu Utsman bin Affan berhasil mengumpulkan wahyu-wahyu Allah itu dikumpulkan menjadi mushaf Al-Quran. Sebelumnya, Utsman bin Affan ini bukan merupakan penganut agama Islam. Namun, setelah mendapat ajakan dari Abu Bakar, Utsman menjadi seorang muslim yang sangat taat, ya. Utsman bin Affan juga memiliki gelar yaitu Zun Nurain atau pemilih dua cahaya, karena menikah dengan dua putri Nabi yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sahabat Nabi selanjutnya adalah Sa'ad bin Waqqas. Nah, Sa'ad bin Waqqas ini memeluk agama Islam pada usia 17 tahun. Nah, dikatakan Sa'ad memiliki kemampuan berkuda dan memanah yang sangat luar biasa. Bahkan ia selalu berhasil memanah dengan tepat sasaran, jadi tidak ada yang meleset. Kemudian Sa'ad bin Waqqas ini juga memiliki keyakinan yang sangat teguh. Diceritakan saat ibunya sakit, kemudian ia diminta untuk kembali ke ajaran nenek moyangnya. Saat tetap berpegang teguh pada keyakinannya, jadi yaitu memeluk ajaran agama Islam, karena ia tahu ajaran agama Islam merupakan suatu kebenaran. Nah, selanjutnya adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf ini termasuk 7 orang pertama yang masuk Islam. Hartanya juga sangat banyak sekali. Tetapi dengan harta yang sangat banyak yang dimiliki Abdurrahman bin Auf tidak membuat ia lupa diri. Bahkan ketika Rasulullah memberitahukan bahwa ia merupakan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah, dengan semangatnya bersedekah, ia dengan semangatnya sedekahnya semakin meningkat, ya. Ia selalu bersemangat, ia selalu senang ketika ia membantu orang yang membutuhkan bantuan, begitu. Abdurrahman bin Auf ini wafat pada usia 72 tahun dan dimakamkan di Baqi Madinah. Selanjutnya ada juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah dikenal sebagai sahabat Nabi yang amanah dan jujur. Dikatakan Abu Ubaidah masuk Islam melalui ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq, tepatnya pada masa awal kerasulan Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk Islam, ia mendedikasikan dirinya berjuang untuk membela agama Islam. Bahkan beberapa kali Rasulullah memintanya untuk memimpin peperangan, dan Abu Ubaidah ini wafat pada tahun 18 Hijriah atau 639 Masehi. Selain itu ada juga Zubair bin Awam yang dijamin oleh Allah masuk surga. Kemudian sahabat Rasul yang lain ada juga Anas bin Malik, Bilal bin Rabah, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain, begitu. Semoga kita semua bisa meniru cerita-cerita dari sahabat-sahabat Nabi tadi
dan menjadikan motivasi untuk diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Sudah kita dengarkan secara singkat sedikit cerita dari Nabi atau sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah, mulai dari bersedekah, semangat bersedekahnya. Jadi kalau kita mempunyai harta sedikit, kita sedekahkan di jalan Allah, kita bantu orang-orang yang kurang mampu di sekitar kita. Kita awali dari orang-orang terdekat dahulu, kemudian kita juga harus menjadi orang yang amanah dan jujur, karena di zaman sekarang ini orang-orang yang jujur kemudian amanah ketika diberi kepercayaan itu kita sulit menemuinya. Jadi kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Kita harus menjadi orang-orang yang jujur dan amanah. Kalau kita jujur dan amanah, insya Allah nanti kita ditempatkan di mana saja kita bisa menyesuaikan, begitu. Kemudian kita juga bisa meniru semangatnya dari sahabat-sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Kalau tadi mereka semangat berdakwah dalam menyebarkan agama Islam, sekarang kita juga harus bersemangat dengan apa yang kita lakukan sekarang. Misalkan kalau kita sekarang menjadi seorang mahasiswa, kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar agar nanti kelak kita bisa meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang kita menjadi seorang mahasiswa di STAI Muhammadiyah Blora, ya kita belajar yang sungguh-sungguh. Semoga kelak ketika sudah lulus dan terjun di dunia kerja, kita bisa amanah, kita bisa berkembang begitu, dan menjadikan anak-anak yang sholih-sholihah dan meneruskan dakwah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Setelah itu baru kita ajak nih orang-orang terdekat di sekitar kita, begitu. Oke, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan tadi tentang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah. Semoga kita semua bisa bertemu kembali, bisa berkumpul kembali di surganya Allah kelak. Amin. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.